Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini salah satu bagian dari pemboran, teknik pemboran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Regi Nugraha dengan NIM 1901-0117 kelas TPC 19 mata kuliah Teknik Pemboran 1. Nah, sistem sirkulasi itu dibagi menjadi 4, ada fluida pemboran, tempat persiapan, peralatan sirkulasi, dan conditioning area. Nah, di sini ada gambar sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi itu alurnya itu dari setel mudpip, dihisap oleh pompa, pipa tekanan, terus menuju ke suction line, ke mud pump, discharger line, terus ke standpipe, rotary hose atau swivel, atau head, terus ke Kelly, dan drill pipe, terus drill collar, bit, terus ke annulus drill collar, annulus drill pipe, terus ke mud line, terus ke flow line, terus ke conditioning area. Nah, conditioning area itu ada yang namanya itu cell shaker, descender, desilter, degauger, sama mud gas velator. Nah, habis dari conditioning area itu kembali ke style mud pip, dihisap pompa kembali, terus ke mud pump, dan seterusnya kembali. Nah, lanjut ke yang pertama, pembahasan pertama itu lumpur pemboran. Nah, di lumpur pemboran itu fungsinya mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan, dan melumasi bit dan drill string, memberi dinding lubang bor dengan wood cake, mengontrol dengan formasi, menahan cutting dan material pemberat sirkulasi lumpur dihentikan, dan seterusnya. Nah, terus komponennya itu semakin ringan. Yang pertama, semakin ringan dan encer suatu lumpur pemboran, maka semakin besar laju penembusannya. Terus yang kedua, semakin berat dan kental suatu lumpur pemboran, maka semakin mudah untuk mengontrol kondisi di bawah permukaan, seperti masuknya fluida formasi, bertekanan tinggi, atau disebut kick. Nah, bila keadaan ini tidak dapat diatasi, maka akan menyebabkan pembunuhan atau nama lainnya blowout. Nah, terus langsung lagi ke jenis-jenis lumpur. Jenis-jenis lumpur itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada water based mode, yaitu tentang komposisi lumpur terdiri dari air tawar atau air asin. Nah, terus yang kedua ada oil based mode, yaitu digunakan pada pemboran dalam hot, holes, formasi sel, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada air or gas based mode. Nah, keuntungan dari ini campuran dari air sama gas. Lumpur Keuntungannya itu lumpur jenis ini terutama adalah dapat menghasilkan laju pemboran yang lebih besar. Keuntungannya itu. Terus lanjut ke tempat persiapan. Tempat persiapannya itu ada mud house, mud tank, sama mixing hopper. Terus yang biasa mixing barrel sama mud storm bins, nah water tank. Nah, terus peralatan sirkulasi ini ada mud pip, mud pump, pump discharge and return lines, standpipe, rotary hose, sama chicken joints, sama return line. Nah, peralatan sirkulasi ini merupakan komponen utama dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini mengalirkan lumpur pemboran dari peralatan sirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke annulus serbuk bor. Ke permukaan menuju kondisi area sebelum kembali ke mud pips untuk sirkulasi kembali. Sebelumnya untuk gambar yang dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, terus ini mud pump, section tank, section line, discharger line, standpipe, dan rotary hose, chicken joints, dan return line. Conditioning area itu area terdiri peralatan khusus yang digunakan untuk membersihkan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama peralatan ini untuk membersihkan lumpur bor dari serbuk cutting. Gas-gas yang terikut peralatan yang digunakannya dari conditioning area terdiri dari shell shaker. Shell shaker itu fungsinya memisahkan cutting atau serpihan batuan formasi yang berukuran kurang dari 150 mikron. Terus ada di geyser, fungsinya itu mengeluarkan gas yang terlarut dalam fluida pemboran secara terus-menerus. Ada descender fungsinya itu mengeluarkan cutting yang berukuran 50-70 mikron yang tidak tersaring di shell shaker. Terus yang keempat ada desilter.
Descender itu fungsinya melakukan cutting yang berukuran kurang dari 50 makron. Nah, itu prinsip kerjanya sama seperti descender. Terus mood cleaner. Nah, untuk mood cleaner ini disaring kembali dari lumpur pemboran. Terus lanjut ke rumus sirkulasi. Rumus sirkulasi itu ada ID yaitu inner diameter inch kuadrat dibagi 1029,4 kali L dengan feet L itu panjang pipa. Terus ada rumus displacement pipa yaitu OD outer diameter pipa inch kuadrat dikurang ID kuadrat dibagi 1029,4 kali L. Nah, terus volume anulus. Volume anulus itu OH itu open hole. Jadi diameter open hole kuadrat dikurang OD outer diameter pipa inch dibagi 29,4 kali L. Pada casing hole OH diganti dengan ID casing. ID casing sama OD outer diameter open hole. Volume lubang OH kuadrat dibagi 1029,4 kali L. OH diameter open hole inch L dalam lubang feet. Nah, ini contoh di sampingnya itu contoh data-datanya. Nanti dengan kedalaman 3.340 meter atau setara dengan 10.158,5 feet. Nah, untuk bit sheets-nya OH-nya open hole 6 inch. SG atau MW measurement well 1,45 atau 12,08 ppg. Flow rate ada shoreline 7 inch, top line 7 inch, ID window 7 inch, sama ID casing 958 inch. Nah, di sini ID, OD, DC, Tricolor 4, 3/4. Terus ID, OD, DP 3,5 inch. ID, OD, DP 5 inch. Dan seterusnya. Length. Nah, panjang anulus. Panjang anulusnya itu yang pertama itu drill pipe-nya 5, casingnya 95/8, 1818 meter atau setara dengan 5.960 feet. Dan seterusnya ke bawah, dan yang bagian keduanya itu ada drill pipe-nya 3,5 inch sama konduktor pipe, terus drill pipe-nya 3,5 inch sama drill collar-nya 4,75 inch. OH dengan kedalaman 301,7 feet. Nah, terus total kedalamannya itu 3.340 meter. Lanjut ke rumus selanjutnya itu rumus lanjutan dari yang tadi itu densitas K. Mood Y sama dengan SICP dikurang SIDP dibagi 0,52 kali LDC. Terus yang tekanan formasi tekan pH lumpur. Tekanan formasi sama dengan pH lumpur di drill pipe tambah SIDP. Terus ada rumus saat mengisi drill string sama dengan kapasitas drill string dibagi kecepatan pompa kali kapasitas pompa. Terus mengisi anulus, kapasitas anulus dibagi kecepatan pompa sama kapasitas pompa. Lanjut ke daily drilling report sama drilling program. Nah, di drilling program ini kita mengetahui sebelum dilakukannya pengeboran terlebih dahulu dilakukan meeting yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan pemboran. Contohnya yang pihak oil company itu drilling engineer dan seterusnya. Terus pihak drilling kontraktor itu ada rig superintendent, valve dan yang lainnya. Terus, nah, untuk pihak yang ketiga itu ada pihak service company yaitu personal mood logging sama mood engineer dan yang lainnya. Terus lanjut ke rangkaian acara agenda drilling program itu yang pertama health safety environment general suatu teknik data surface hole bit 8,5 inch pilot 17 1,5 inch hole section. Intermediate hole 8,1/2 inch pilot 12,1/4 hole section. Produksi hole 8,5 inch hole section summary.
Nah, lanjut ke healthy safe environment, 3 aturan keselamatan. Pikirkan pertama dan rencanakan. 2, hentikan segera jika tidak aman, laporan tindakan tidak aman dan kondisi. Nah, lanjut ke bit 17,5 surface hole section atau bagian lubang permukaan. Nah, di bagian lubang permukaan ini ada potential hazard sama mitigation. Potential hazard itu ada low circulation, shallow gas, akumulator, calcium, pump 63, collar layer, tie during trap out. Nah, ini tuh 17,5 itu section drilling hazard itu ini bagian pertama. Terus di mitigasinya itu ditinjau prosedur sirkulasi, tinjau SOP gas dangkal, dalam pengoperasian pengalihan ball flyer, terus pengeboran kontrol, dan seterusnya, praktik pengeboran batubara dan yang lainnya. Ini juga sama lanjutan dari penjelasan tadi, yaitu drilling hazard. Nah, di bagian ini dijelaskan tata caranya pengeboran, terus awal rencana pengeboran itu seperti apa, dan menggunakan bit ukuran apa. Nah, di sini menggunakan bit ukuran 17,5 inch. Nah, terus yang kedua, bor lubang pilot vertikalnya itu dengan ukuran bitnya 0,5 inch dan seterusnya. Di sini dijelaskan dari sebelumnya rencana awal pengeboran di bagian tahap awal. Nah, ini surface hole section BHA ini adalah komponen-komponen yang digunakan di bagian awal tadi dijelaskan, yaitu yang ukuran bit 8,5 inch pilot hole. Di sini ada 10 komponen, ada 9 komponen, dan di 17,5 inch enlarge BH itu ada 10 komponen. Lanjut ke well collection power 13,3/8 casing point. Nah, di sini tuh digambarkan, gambar ini menjelaskan tentang kedalamannya itu udah mencapai 70 feet, 50 feet, sama 25 feet. Lanjut 12,1/4 whole section cementing. Nah, ini tuh di bagian cementing, di bagian penyemanan. Nah, di bagian penyemanan ini terdapat yang namanya kontrol kecepatan lumpur, lubang bawah tambahan. Terus di sini juga dijelaskan tentang namanya tuh komponen 70% ratio stand off. Nah, di sini untuk kondisi untuk sukses cementing itu ada good mood rainfall atau selalu mood to all days 1,5 kali BU. Nah, di sini tuh di cementing ini tuh dengan ukuran bitnya itu 13,3/8 casing dengan 416 MD. Nah, terus menggunakan casing bit 95/8. Lanjut ke 12/4 intermediate hole section atau bagian lubang intermediate. Nah, bagian lubang intermediate itu bagian yang kedua, yaitu tengah-tengah, yaitu ada potential hazard sama mitigation. Jadi di potential hazard mitigation ini kurang lebih sama kayak sebelumnya. Soalnya di sebelum juga dijelaskan dengan low circulation sama shallow gas dan yang lainnya. Tetapi berbeda di bagian formasi yang tadi sebelumnya itu bagian formasi awal dan yang ini itu bagian formasi yang kedua. Dan ada review loss circulation pressure, di mitigation-nya, review gas, dan controlling drilling. Nah, terus ada drilling outline, itu menjelaskan sebelumnya tadi rencana awal, terus penggunaan bit, penggunaan ukuran bitnya berapa, terus rencana pengubarannya itu apa dengan DOC float, collar, dan seterusnya dengan bit 12,1/4, berlubang dengan casing 95/8 dan seterusnya dengan goal polymer 10 ppg pound per gallon. Lanjut ke intermediate hole section. Nah, di intermediate hole section BHA ini terdapat 12 komponen yang berbeda-beda, di antaranya string stabilizer, MWD itu measurement while drilling, collar, dan seterusnya ada bit PDC dan lain-lain.
Terus well correction for 95/8 casing point. Di sini juga menjelaskan tentang pump sebelum-sebelumnya, yaitu ada 91 feet, 160 feet, 167 feet, 145 feet. Jadi ini tuh perbandingan dari pengeboran sebelum-sebelumnya. Apakah di sini terdapat cadangan minyak atau tidak, untuk gambaran. Nah, terus ada hole section cementing ukuran bit 12/1/4. Nah, di sini ukuran penyemenan juga. Nah, di sini menjelaskan tentang bagian dari penyemenan itu ada apa aja. Nah, until MW, SPP, gasit. Nah, dijelasin sama seperti sebelumnya. Terus 8,5 production hole section, bagian lubang bor produksi. Nah, di bagian lubang produksi itu ini bagian tahap terakhir atau yang namanya tahap yang namanya mau produksi, mau pengangkatan reservoir ke permukaan. Di antara ada di bagian selanjutnya itu ada high gas atau circulation dan static hole section dan yang lain, hole stabilizer. Terus mitigasinya ada melakukan BOP listrik, kontrol pengeboran, sirkulasi gas melalui cek manifold, meningkatkan MW, measurement well, mengatur pada gas bumi, monitor limbah trap, dan seterusnya. Drilling outline 8,5 ini menjelaskan sebelumnya dengan kedalaman 1416 sampai 5632 md. Nah, di sini tuh rencana pengeboran melalui menandai TOC dan yang lainnya, terus logging, trap penghapus BH licin. Nah, dijelasin bagaimana caranya, terus penggunaannya apa saja, terus sama kedalamannya, ukuran bitnya, terus komponen-komponen yang digunakannya. Nah, direction DH 8,5 section ini ada 10 komponen yang digunakan. Yang diantaranya ada bit, ada MWD, ada UP, NM, dan sebagainya. Nah, ini well correction for final. Jadi ini tuh batas koreksi yang terakhir atau selesai koreksian. Jadi ditemukannya cadangan minyak atau reservoir di sini di kedalaman 12.560 TD sumur. Lanjut ke 3,5 duel tubing cementing. Nah, di sini tuh ada 2 tubing cementing, yaitu tubing buat produksi sama buat mengangkat pemboran dan ngangkut reservoir minyak. Nah, terus di sini tuh baik untuk di sini tuh dijelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah, terus sama komponen apa saja, ukuran apa saja, solusi permasalahannya gimana, terus permasalahannya apa, kelebihan sama kekurangannya. Ini dijelaskan di sini di cementing. Nah, terus formation evaluation, ada logging, surface TD, BBM. Nah, di sini tuh di formation evaluation terakhir tuh menggunakan tiga ukuran bit 13/3/8 casing saw atau 95/8 casing saw. Ini TD itu kedalaman sumburnya itu 5.506 TVDDS dan seterusnya. Offset wall summary ringkasan back offset. Nah, itu kesimpulan terakhir ya, setelah selesai pengeboran, itu buat ke titik casing ini dan seterusnya. Di sini tuh dijelaskan kesimpulan total seluruhnya. Jadi ke sebelum-sebelumnya tadi itu dikesimpulan di sini ukurannya apa saja, semennya apa, ukuran casing, buburnya, komponen lumpur boran apa saja, ukuran bit dan yang lainnya. Nah, terus lanjut di sini. Di sini tahap terakhir, tahap laporan drilling program to drilling daily report. Nah, di sini ada PRM, TBS, bit. Bit menggunakannya tuh di bagian awal tuh menggunakan bit 8,5 pilot hole, nah 17,5 main hole. Nah, dengan kedalaman 460 md. Nah, terus ada bagian keduanya 12/1/4 main hole, terus 12/1/4 pick up dan kedalamannya itu 1466. Terus yang bagian 3 8,5 main hole,
dan seterusnya. Terus ada well diagram, terus ada casing. Casing itu 20 inch conductor pipe, 1338 casing. Ini tuh bagian pertama, terus bagian keduanya 958 casing. Terus bagian yang ketiganya itu ada tahap produksinya. Terus ada possible hajat. Nah, possible hajat bagian satu sama bagian dua itu sama saja. Yang berbeda itu di bagian ketiga. Soalnya di bagian ketiga itu ada high pressure, low pressure. Nah, kalau di bagian pertama kedua itu low circulation, shallow gas. Nah, di bagian kedua itu bedanya ada possible sama possible low circulation, possible shallow gas. Terus ada mat, ada direction, cementing, dan evaluasi. Nah, di sini ini tahap terakhir yang sudah disimpulkan dengan melalui data-data sebelumnya. Itu saja dari saya penyampaian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.